tidak di bridge, ya. Posisinya ada di Ether 1. Ether 1 pun hidup, agak sulit untuk mengakses IP tersebut, ya, mau remote. Seperti Pak Denny katakan nggak bisa di remote, ya. Itu sih akibatnya. Tapi kalau mereka mengatakan bahwa IP-nya itu sebaiknya diletakkan di bridge karena Ether 1, Ether 2 bisa down, artinya kalau kita balik bahasanya, ini kompor lagi meleduk. Selama Ether 1 dan Ether 2 itu tidak down dan ada IP address di situ, meremote router tersebut. Tapi pada kenyataannya kan tidak. Pada saat IP itu ada di fisik, apakah di Ether 1 atau di Ether 2, toh kadang-kadang kita sulit meremote IP tersebut. Padahal Ether 1 atau Ether 2 itu tidak down. Jadi sebenarnya kita menyanggah lagi ya, menyanggah pernyataan teori. Sebenarnya harus dibuktikan lagi apa sih yang menyebabkan kita sih sulit meremote IP tersebut. Sulit meremote IP tersebut kalau IP tersebut ada di Ether 1 atau Ether 2 pada saat kedua interface tersebut di bridge. Terusnya kan dia bisa di remote kalau dia tidak down. Mengapa? Kalau menurut saya ya, mengapa dia harus dipasang di bridge? Literaturnya mengatakan karena interface Ether 1 dan Ether 2 ada kemungkinan down. Kalau menurut saya itu sih jawaban yang bahwa IP address itu harus di bridge bukan di Ether karena Ethernya kadang-kadang katanya bisa down. Kalau bisa down memang ya down, tapi kalau tidak down kan harusnya masih bisa di remote. Ya kan masuk akal. Jadi sebenarnya harus diteliti buat mahasiswa yang ngambil skripsi tesis, harusnya adakan penelitian. Kok mengenalkan gitu? Pasangnya di bridge supaya kalau di Ether 1, Ether 2 down masih bisa di remote. Artinya kan nggak apa-apa, SMK kan harus bisa menemukan sesuatu. Kapan-kapan kita bahas ya keanehan-keanehan. Ada aneh-anehnya sedikit gitu. Betul sih, kadang-kadang saya baca gini ya, kalau kita baca literatur harusnya kita sedikit kritis. Benar nggak yang dia katakan seperti ini? Dibuktikan ulang, ya, dibuktikan ulang. Saya mendapat eh, bukti bahwa kalau kita masang Ether, sekalipun Ether itu tidak down, sulit gitu kita remote. Berarti kan penyebabnya bukan itu sebenarnya. Iya, saya aneh juga ya. Kalau kita nge-bridge langsung keluar, disconnect, ya, pasang IP-nya connect, connect harus bridge lagi. Atau jangan-jangan, ya, jangan-jangan di dalam router itu ada algoritma loh. Ada algoritma yang kita tidak tahu. Kita kan nggak tahu pemrograman mereka menghasilkan router OS itu seperti apa. Jangan-jangan ada bentuk pemrograman begini. Kalau Ether 1 dan Ether 2 di bridge, Ether 1 dan Ether 2 itu di shutdown saja secara logika. Harus tetap nyala. Harus tetap nyala. Kenapa? LED-nya kan nyala ya kalau kita colok. Jadi secara logika, jangan-jangan ya, ini kan hanya menduga-duga. Ada algoritma di router mikrotik yang mengatakan bahwa kalau R1 dan R2 di bridge, secara logika Ether itu dimatikan. Sehingga kita masang IP address di situ nggak ada gunanya. Gimana Pak Denny? Gitu kan kira-kira logika mereka ya. Logika yang nyusun router ini gitu. Jangan-jangan ada algoritma Ether 1 dan Ether 2 di bridge dan Ether 1 dan Ether logical shutdown. Sehingga IP address tidak ada gunanya. Ada di Ether 1 dan Ether 2. Harus masuk di bridge. Nah, gitulah.
Aneh, aneh, aneh. Oke, tadi ada pertanyaan, kalau di bridge, apakah connect tanpa IP address? Ya, kalau kita connect, kalau kita buat jaringan seperti ini, IP address ini tidak perlu ada. Kalau tidak perlu ada, walaupun ini tidak ada, dua host ini masih bisa akan ketemu. Kalau kita lihat, mereka kan berasal dari IP sama ya, 11 dan 1.2. Ini ibaratnya switch sebenarnya. Jadi kalau belajar switch, belajar bridge, analogikan saja dia sebagai switch. Switch ya, turun menjadi L2, benar. Nah, kalau kita buat hati-hati, misalnya kita buat redundant link seperti ini, yang berbahaya di bridging network. Ya, pertanyaannya, apakah masih bisa main firewall? Bisa, asal diaktifkan lagi ya. Kalau bisa lihat mungkin tampilan winbox saya, itu ada bridge di setting, dicentang. Use IP firewall. Itu akan mengaktifkan kembali firewall yang mati gara-gara kita melakukan bridging. Nah, kita lanjut. Kalau kita masang ya, masang link, redundant link. Maunya ada link ini, ada link pertama, ada link kedua. Kalau di network routing, ya, routed network itu tidak menjadi masalah karena bisa terjadi load balance ya. Tapi kalau di bridging network ya, network yang kita bridge ya, ini akan terjadi looping. Kalau mau coba seperti ini ya, ambil switch, kalau mau coba-coba switch biasa ya, yang unmanageable, switch biasa, kalau punya switch biasa yang unmanageable, yang D-Link kah, TP-Link, terus buat kayak gini, tentang komputer, terus ngeping dua ini. Nanti lihat lampunya berdisco, klip gitu, kayak lampu diskotik gitu. Itu terjadi looping ya. Nggak akan berhenti sebelum itu di restart. Jadi looping, mutar, itu berkedip-kedip juga, di sini juga kena. Sebenarnya itu menyebar kemana-mana. Itu bahayanya kalau kita buat redundant link seperti ini. Nah, kalau jaringan kita bridge dan terdapat kemungkinan akan terjadi looping, ya, kita harus aktifkan yang namanya spanning tree protocol atau rapid spanning tree protocol. Yang RSTP ini merupakan penyempurnaan dari yang STP. Oke, jadi kalau terdapat dua link atau lebih, jadi kalau bikin jaringan bridge, hati-hati dengan STP maupun RSTP. Ini saya bawa di kabel dulu ya, karena umumnya kalau main mikrotik biasanya bridgingnya itu terjadi di wireless. Kalau misalnya kita buat WDS, WDS-nya mau pakai uplink, ya, WDS menjadi backup link, nah itu kita harus aktifkan STP-nya. Dia terjadi kemungkinan looping. RSTP di versi 6 secara default STP-nya aktif. Ya, kalau kita misalnya contoh ini di Winbox ini kelihatan ada versi 5 kalau tidak salah itu non, tidak aktif. Kalau di versi 6 defaultnya aktif. Sudah mulai memperhatikan dia. Kemarin-kemarin enggak. Ya, materi bridging ini ada di kitab 2. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan dan RSTP? Biasanya kan kita praktis, pokoknya hidupkan STP.
hidupkan RSTP. Pada saat kita menghidupkan ya STP maupun RSTP, ini oke, sorry ya. Itu ada salah satu port yang akan di-blocking. Ya, ada satu port yang di-blocking. Wih, lamannya dihafal ya. Sehingga hafal. Kadang saya lupa gitu. Nah, contoh ini di-blocking. Blocking itu tidak berarti mati, tidak berarti dia LED-nya mati, terus dia shutdown. Enggak. Di-blocking dalam artian logical. Artinya data saja yang tidak lewat. Data yang tidak lewat. Tapi data jaringan ya, paket jaringan yang tidak lewat. Tapi paket-paket komunikasi STP sama RSTP itu masih lewat. Jadi secara logika saja yang diblokir. Ya, jangankan perusahaan besar, misalnya kita buat wireless link ya, mungkin kita bikin menerapkan WDS, ya perusahaan kecil menerapkan WDS, tapi mau ada link backup WDS-nya, poinnya itu STP, RCP harus dimainkan. Kalau di CCNA ya, Cisco ini kita belajarnya switching. Ya, ada yang di blok seperti ini. Pada saat di blok itu tidak akan ada data yang masuk lagi ke sini. Artinya loopingnya bisa hindari. Karena sudah di blok, ya, blok seperti ini, data jaringan ya lewat saja atas seperti ini. Karena yang bagian bawah sudah keblok. Tahu tidak STP sejarahnya? STP itu yang buat ya, yang buat. Kalau kita pelajari sejarah, yang buat ini seorang wanita ibu-ibu yang profesor komputer yang membuat protokol STP. Kalau RSTP saya nggak tahu apakah itu dia kembangkan juga atau dia yang orang lain yang kembangkan. Tapi STP ini ada profesor komputer yang buat, yang presentasikan. Dia cuma ngomong STP itu is not good idea. Jadi STP itu sebenarnya bukan ide yang baik untuk mencegah looping. Bukan ide yang baik. Tapi apa boleh buat? Yang bisa digunakan saat itu hanya STP. Sehingga STP lah yang kita gunakan. Terus kita pakai lagi RSTP disempurnakan. RSTP juga tidak merupakan ide yang bagus. Masih ngaco sih sebenarnya. Tapi apa boleh buat? Tidak ada rotan, akar pun jadi kan. Yang buat sendiri bilang loh, STP ini bukan barang bagus loh. Ente kalau pasang nanti pasti ente dapat masalah. Gitu. Tapi apa boleh buat, hanya itu yang ada. Nanti dia jujur kan, harus jujur. Nah, ini tuh kita harus jujur. Misalnya kita buat, makanya sering saya jujur saja ya, saya tulis router mikrotik buku. Tapi kadang-kadang kan saya menunjukkan menunjukkan bahwa router mikrotik juga ada kelemahan-kelemahan di sini. Kita harus jujur bahwa ada namanya HWMP ya, Hybrid Wireless Mesh Protocol. Saya pernah lihat ya, coba dia bisa menyayangi STP sama RSTP. Malahan dia bisa bikin routing layer 2.
ini kan nggak bisa routing. Karena nggak bisa routing, makanya dia blok kan. Layer 2 dia blok kayak gini. Akhirnya tertutup. Nah, itu ada HWMP. Saya belum tahu penerapannya sampai sejauh mana. Tapi pernah saya coba lihat. Saya tidak menggunakan STP maupun RSTP, tapi saya menggunakan HWMP dan lumayan dia buat routing layer 2, mencegah looping. Tidak dengan cara ngeblok. Terus ada pertanyaan tadi port ya. Portnya tetap hidup. Ya. Yang ditutup, yang diblok hanya untuk data. Jadi Mas Bayu nanya kalau link atas mati, blok akan di off. Kalau misalnya ya, ini kan di blok ya, pertanyaannya Mas Bayu, ini di blok. Tiba-tiba ini putus. Nah, ini membuka, otomatis akan membuka. Sehingga data lewat bawah lagi. Jadi yang blokir tadi hanya akan ngeblok selama linknya yang atas, yang bawah, yang keblok tadi akan membuka. Dan kalau link yang atasnya kembali normal, yang bawah akan ngeblok lagi. Sebaiknya RSTP. RSTP waktu responnya lebih cepat. Lebih cepat dari STP. Kemarin saya ada anak-anak di ilmu jaringan yang ngambil skripsi tentang perbandingan RSTP dan STP. Yang saya tahu, yang dia bilang ke saya, Pak, lebih cepat, terus ada beberapa gitu. Saya nggak tahu lagi parameter apa yang dia hitung, tapi dia hanya mengatakan yang memang sih, nah, kata R di STP itu namanya rapid, lebih cepat. STP itu sedikit lambat untuk mengetahui, jadi kalau misalnya bukan R1 sama R2, terus kita bridge, kita aktifkan STP, itu untuk menentukan port yang akan diblok, itu cukup lama. Untuk menentukan port yang akan diblok itu cukup lama oleh STP. Dan itu disempurnakan oleh RSTP, sehingga blokirnya akan lebih cepat. Kalau ada generasi sama RSTP, STP masih ada. Ada perangkat-perangkat tertentu tidak punya RSTP. Jadi, walaupun ada RSTP, STP harus tetap ada. Karena masih ada beberapa perangkat yang tidak mendukung RSTP. Rata-rata sekarang motor matic. Tapi kalau ke bengkel, Mas, ada oli samping nggak buat motor jadul? Oh, ada, Mas. Kan masih ada ya. Nah, pada ini sudah bandingkan. Betul, RSTP lebih cepat. Kata R di depannya adalah rapid. Kalau saya belum sampai mendeteksi lebih cepat. Pokoknya kalau mau implementasi, RSTP dulu deh. Nah, buat remote. Nah, bila STP sama RSTP sudah kita aktifkan untuk mencegah looping, maka ada satu atau beberapa port tergantung teknologi jaringan ya. Kadang-kadang dalam sebuah jaringan ada 2-3 port yang dia blokir untuk mencegah looping. Tapi untuk topologi yang tadi, yang sederhana tadi, itu hanya ada satu contohnya. Satu pun ngeblok sudah cukup gitu ya, sudah cukup untuk mencegah looping. Kita harus cek port mana sebenarnya yang keblok. Nah, contohnya itu di sini kelihatan yang kodenya alternate port. Oke, untuk materi ini nanti kan ada istilahnya root port,
designated port. Itu nanti juga ada istilah root bridge, ya. Ada non-root bridge, itu kalau nantilah ya di spanning tree protokol tersendiri. Itu sebenarnya di konsep bridging. Kalau kita sudah masuk konsep bridging, kita akan bahas semua yang ini. Kapan sebuah port akan menjadi alternate port? Kapan sebuah port akan menjadi root port? Dan kapan sebuah port akan menjadi designated? Ada istilah root bridge, non-root bridge. Kalau kita kembali ke sini, misalnya, sama, konsepnya sama. Spanning tree kan sama ya. Konsep yang digunakan di sini sama dengan yang digunakan di Cisco. Di Huawei saya nggak pernah pakai, saya pakai Dell. Ya, Dell bukan hanya merek laptop ya. Di saya ada switch Dell, sama konsepnya. Kalau kita bagusnya memang kita paham konsep. Kalau kita paham konsep, kalau konsepnya open standard ya, main Cisco, main Mikrotik, main yang lain-lain itu sama. Kan yang nyusun STP ini satu orang. Nah, kalau ada yang keblokir, gini. Nah, yang nggak keblokir, yang tidak keblokir itu disebut biasanya dengan root bridge. Itu ada pedoman lagi yang mana akan menjadi root bridge gitu ya. Tapi nanti ada satu bridge yang tidak pernah mengalami pemblokiran. Dalam kondisi apapun dia tidak punya port yang diblokir. Biasanya bridge itu akan disebut sebagai root bridge. Kalau di switch Cisco sama, diistilahkan root juga. Baik, untuk bridge cukup itu dulu. Nanti kalau kita sambung panjang ya. Ada konsep bridging, ya, ada konsep routing. Kalau kita bicara nanti konsep bridging semua. Ini kan masih ada firewall mangle sebentar ya. Ya, silakan Mas Bayu. Halaman 52, buku apa ya itu? Iya, ini nggak dibahas ya. Journaling tentang apa ya? Saya nggak pegang bukunya. Pakai jalur VPN dia di inbox. Sip, beres. Private link dia. Bagaimana mengidentifikasi sebuah jaringan yang terjadi looping ya? Hmm, ini pengalaman ya sih sebenarnya. Secara teoritis belum 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 dapat gitu. Untuk identifikasi pertama saya melihat lampu LED. LED yang kena looping berkedipnya sangat cepat. Berkedipnya sangat punya irama tertentu, cepat sekali iramanya ada. Biasanya kan acak ya.
LED itu berkedipnya kan acak. Eh, berkedipnya cepat. Terus traffic naik. Di beberapa link trafficnya naik, membesar. Kita lihat di interface itu trafficnya naik sangat-sangat besar. Dan kalau ada perangkat satu dua perangkat kita shutdown, baru normal. Nah, saya pernah punya pengalaman STP. Kita masang dua access point ya, WDS, connect normal. Terus setiap masang access point ketiga mati gitu. Putus semua, kliennya putus, WDS-nya juga putus. Setiap masang ketiga putus. Ganti perangkat. Pokoknya kalau nomor jumlah access point-nya 3 pasti mati. Kalau 2 masih jalan gitu. Ini mengetahuinya pakai ya, pengalaman praktis, bukan pengalaman teoritis. Setiap masuk 3 AP mati. AP apapun dia, yang penting jumlahnya 3 mati. Nah, di situ curiga, oh ini kayaknya ada yang ngelup. Nah, setelah dilihat loop. Pada saat itu tidak bisa melihat LED. Kenapa? Karena access point yang wireless tidak punya indikator LED kan. Kalau yang kabel kita masih bisa lihat LED-nya. LED-nya berkedip-kedip, sangat cepat berirama, itu looping. Kalau yang wireless kadang-kadang tidak bisa melihat LED. Ini untuk mengetahui berikutnya lagi, saya melihat traffic interface. Traffic yang tinggi, yang melebihi batas normal, itu indikasinya ada looping. Baik, ada lagi? Traffic di kadang begini ya, loopingnya tergantung posisi MRTG-nya di mana, mantaunya di mana. Kalau misalnya MRTG-nya kita pasang di kita nge-traffic ya, nge-capture traffic di network-network paling atas, loopingnya terjadi di bawah. Nah, itu tidak terdeteksi di MRTG yang hanya meng-capture traffic di atas. Karena loopingnya ada di bawah misalnya. Nah, benar. Itu ping antar host, trafficnya tinggi, salah satu ciri eh, terjadi looping. MRTG bisa, kalau dia capture di bawah bisa kita ketahuan di MRTG trafficnya naik. Tapi kalau MRTG-nya capture hanya di bagian atas, yang looping di bagian bawah, ya, biasanya tidak terdeteksi juga. Nah, saran Pak Denny paling cocok kayaknya ya. Ping antar host, kalau trafficnya tinggi, itu ada looping. Saya belum dapat ya pesan yang bisa jadi sih. Saya belum, kalau kasusnya saya soalnya itu probably a loop. Broadcast itu kan kalau terjadi loop seperti itu kan ada terjadi broadcast storm ya. Broadcastnya, traffic broadcastnya menjadi tinggi dan GPS saya berbunyi lagi. Di lampu. Mudah-mudahan nggak lama. Ini topik menarik sebenarnya ya. Kalau kita kan kita kemarin belajar konsep routing. Kita ngobrol-ngobrol ya sampai kalau dia mati berarti habis baterai UPS kami. Coba saya ya. Saya coba cari ya. Excessive broadcast multicast probably a loop.
Saya belum dapat masalahnya, belum pernah ketemu yang sebegitu. Nanti saya coba lihat juga yang di forum Nekrotik, dicoba. Kalau kurangi, saya biasanya begini, kalau terdapat yang kayak loop gitu, saya biasanya kurangi perangkat dulu. Kapan-kapan sebenarnya bisa buat lagi ya tentang konsep ya. Ya, presentasinya akan saya share di web ilmujaringan.com. Kapan-kapan kita bisa buat apa namanya, ya training gini tapi sudah bicara konsep. Bicara konsep biasanya kan bridging juga sebenarnya lumayan rumit kalau kita pelajari karena di siswa kan sendiri kan beda kan, dia bedakan routing sendiri, switching sendiri. Teori apa ya? Buat latihan gitu. Di web kayaknya bagian depan. Saya pasang posting baru di bagian depan. Topologi buat latihan gitu. Hmm, 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 hmm. Desain jaringan kalau saya desainnya menggunakan konsep hierarki seperti yang disarankan oleh si Cisco. Cisco kan mengatakan desain jaringannya ada core layer, ya, ada distribution layer dan ada access layer. Tiga gitu, tiga anunya ya, tiga lapisan desain jaringannya. Saya kalau buat jaringan mengikuti itu. Tapi itu konsep desain bisa berubah di lapangan disesuaikan dengan perangkat. Silakan kalau ada lagi. Ada ya, atau Pak, bukan disesuaikan dengan lapangan, disesuaikan dengan dompet. Dompet paling penting Pak. Desain secanggih apapun, dompetnya nggak cukup, ya nggak bisa. Dan kita nggak bisa masak customer loh Pak. Bapak harus pakai gini loh Pak, alat gini ini bagus. Mas, duit saya cuma segini Mas. Nggak bisa Pak, harus pasang gini. Ya udah deh Mas, batal projectnya. Saya nyari engineer lain aja. Iya kan? Customer adalah raja loh. Saya saya pernah ikut gini 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 gini. Semuanya Mas gini jaringannya. Oh iya, bisa. Kalau
yang kita desain dia tidak bisa penuhi, misalnya